Halo, kembali lagi teman-teman. Kita kali ini berada di sawah milik salah satu petani yang menerapkan pertanian organik. Kita lihat dari tanahnya ini coklat gelap ya, teman-teman. Ini merupakan salah satu pembeda daripada yang menggunakan pupuk organik dan yang tidak. Itu biasanya yang tidak memakai pupuk organik, warna tanahnya itu cenderung lebih cerah, lebih menyala dan kemerahan gitu. Nah, kita lihat itu juga masih ada sisa-sisa jerami ya, kasarannya itu karena sisa hasil panen di sini itu tidak dibakar, melainkan dikembalikan lagi ke lahan, kemudian disemprot dengan menggunakan dekomposer atau proses pembusukan langsung ya, fermentasi langsung di lahan gitu, tidak dipisahkan dan membuat komposnya tidak di ruangan dan tidak langsung di lahan gitu, melainkan ini yang terjadi adalah pengomposan langsung di lahan gitu. Ini juga untuk mencukupi kebutuhan unsur hara ya bagi tanaman gitu, karena memang untuk pemupukan dengan organik itu proses penyerapannya tidak bisa secepat dengan yang memakai pemupukan dengan anorganik gitu. Maka dari itu kita harus menabung banyak-banyak ya unsur-unsur organik atau bahan-bahan organik di lahan supaya tersedia banyak juga bagi tanaman nantinya. Nah, ini umur 2 minggu lebih ya, kisaran umur 17 hari 18 hari setelah tanam. Ini kita lihat dari daun tanamannya itu hijau, bukan hampir sama lagi tapi sama dengan yang menggunakan pupuk anorganik. Nah, jadi bisa terbukti ya teman-teman semuanya, budidaya dengan menggunakan pertanian organik itu juga bisa subur dan bisa bagus hasilnya. Terutama kita bisa lihat dari pertumbuhannya itu bagus ya, dari warnanya kalau kita menggunakan BWD atau bagan warna hijau ini bagus. Kebutuhan nitrogennya ini tercukupi. Nah, kebetulan ini lahan ini mendapatkan asupan nitrogennya dari nitrobakter. Nitrobakter itu adalah kompos cair yang memang berbahan dasar daripada kotoran ayam. Itu yang direndamkan dengan bahan-bahannya yaitu kotoran ayam, lebih bagus kotoran ayam kampung ya, diambil dengan tanah bagian atasnya yang memang sudah menjadi humus, kemudian diambil itu komposisinya satu karung kurang lebih berapa kilo, 25 kilo ya, 25 kilo, satu karung 25 kilo itu bisa dibuatkan nitrobakter dengan direndamkan dengan air kolam sebanyak 150 liter ya, atau 1 tong dimasukkan ke dalam tong, kemudian ditambah dengan gula ataupun molase itu kurang lebih 1 kilogram, dilarutkan dalam air 1 liter. Kalau memang molase bisa langsung memakai molase 1 liter. Itu prosesnya tinggal semuanya dimasukkan ke dalam tong, kemudian ditunggu
sampai 14 sampai 21 hari begitu. Nah, jika dilakukan dengan cara manual itu setiap hari harus dikocek. Setiap hari harus dikocek ya. Kemudian ada juga cara yang memakai aerator. Aerator itu memakai mesin ya. Itu tidak perlu kita melakukan pengecekan dalam tong, tapi tinggal menunggu saja, dan itu juga jadinya lebih cepat ya teman-teman. 7 hari juga sudah bisa jadi, 7 sampai 10 hari sudah bisa jadi jika memakai aerator. Itu berbeda ya dengan yang menggunakan manual. Dengan cara manual itu harus dikocek setiap hari, kurang lebih 1 menit dikocek, kemudian jadinya juga lebih lama, yaitu 14 sampai 21 hari itu. Nah, setelah 4 hari itu jangan heran akan tercium bau ya, karena memang itu reaksi daripada amoniak yang ada di kotoran ayamnya. Tapi itu memang reaksinya seperti itu. Begitu teman-teman. Nah, tongnya tidak usah ditutup, gak apa-apa, dibuka saja. Dan ini dalam diaplikasikannya ke lahan kita itu bisa saat olah tanah, karena memang ini mempunyai peranan besar untuk pembenah tanah Nitrobacter ini teman-teman. Nah, pada saat olah tanah itu dengan konsentrasi 1:5 ya, 1 liter larutan Nitrobacter dilarutkan dalam 5 liter air. Dan kita juga ini ketika di lahan dipetakan sawah menghitung debit air ya, menghitung debit airnya. Jadi penuhnya berapa lama, dan kita menampung air di saluran masuknya, sehingga bisa dihitung berapa debit air yang masuk. Bisa juga kita ditambah juga dengan menghitung berapa luasan daripada petakan sawah petani, berapa luasan sawahnya, dan berapa ketinggian serta kedalaman daripada parit kelilingnya begitu, sehingga bisa dikonversi ya debit airnya sawah ini atau petakan sawah ini bisa digenangi, sehingga berapa jumlah Nitrobacter yang diperlukan gitu, sehingga volumenya tidak kurang gitu ya. Nah, untuk organik sendiri itu bisa langsung, untuk Nitrobacter ini maksudnya teman-teman, bisa diaplikasikan dengan disemprotkan ke lahan ya, bisa diaplikasikan dengan disemprotkan ke lahan atau dengan cara menggenangi lahan itu. Nah, yang dilakukan di sini adalah digenangi dan disemprotkan. Jadi ini baru 3 musim teman-teman menerapkan pertanian organik teman-teman, tapi hasilnya ini sudah bagus. Dari musim pertama juga melihat hasilnya juga sama dengan yang menggunakan pupuk anorganik ya, sehingga penggunaan pupuk anorganik itu sudah mulai ditinggalkan ya oleh petani ini teman-teman. Kemudian di musim kedua ini diuji cobakan dengan digenangi ya, aplikasi Nitrobacternya digenangi seperti yang tadi sudah saya katakan. Kemudian untuk di musim ketiga ini jerami itu disebarkan di seluruh petakan ini, kemudian kemudian disemprot dengan Nitrobacter dengan dosis itu 250 cc per tangki 16 liter gitu, ataupun 1 gelas ya, 1 gelas air mineral kemasan itu kurang lebih kan ada 220 cc, ada 250 cc.
Nah, ada juga yang 250 cc pas, sehingga bisa memakai takaran itu gitu, 1 gelas per tangki gitu. Untuk tepatnya 250 cc per tangki itu bisa disemprotkan. Nah, ini untuk proses dekomposisinya. Untuk si jerami sendiri 10 hari sampai 14 hari itu sudah hancur, sehingga tidak mempengaruhi kepada kinerja daripada traktor ketika pengolahan sawahnya. Begitu teman-teman. Nah, ini juga bisa sebagai cadangan unsur hara yang memang disediakan untuk pertanaman ini. Kita lihat ini tanamannya hijau-hijau teman-teman. Ini sangat subur, bagus sekali ini pertumbuhannya teman-teman. Ini sudah ini adalah musim ketiga ya. Untuk musim pertama menggunakan organik itu hasilnya sama dengan yang menggunakan pupuk anorganik. Kemudian untuk musim yang kedua itu naik, produktivitasnya naik 1 kintal. Jumlah ubinannya ataupun volume ubinannya, kita lakukan ubinan dalam ukuran 2,5 kali 2,5 meter ya, itu didapatkan kiloan 5,6. Kemudian di musim yang kedua menggunakan organik itu didapatkan 5,7 kg teman-teman, sehingga bisa kita proyeksikan bahwa produktivitas daripada padi sawah ini menggunakan organik itu mencapai 8 ton per hektar. Ini sudah sangat bagus teman-teman, sudah sangat bagus. Itu sudah sangat bagus. Di sisi lain juga kualitas padi dan berasnya itu berbeda teman-teman. Dan dari rasa kemudian aromanya ketika masak nasi itu lebih enak, lebih manis dan lebih harum. Tuh keunggulan dari organik. Di sisi lain penjualannya pun mendapatkan posisi harga yang lebih tinggi daripada padi ataupun beras konvensional gitu. Karena memang padi organik ataupun beras organik ini merupakan komoditi khusus termasuknya gitu. Sehingga tidak ada standar daripada harga penjualan berapa gitu. Sehingga berbeda dengan yang konvensional, itu kan ada acuannya gitu, ada harga eceran tertingginya kayak gitu. Untuk di sini sendiri itu dibeli padi ya, untuk padinya, untuk gabah GKP, gabah kering panen ataupun gabah kering pungut itu dibeli dengan rate harga 8.000 sampai 10.000 per kilogramnya. Cukup tinggi teman-teman, cukup tinggi. Nah, kita bisa lihat. Dan itu di petakan yang sebelahnya itu yang menggunakan anorganik, dan pertumbuhannya terkejar oleh yang organik ini, sehingga kita membuktikan bahwa pertanian organik itu juga bagus. Selain bagus untuk lingkungan, bagus juga untuk hasil produksinya, menghasilkan produk pertanian yang lebih sehat dan berkualitas. Terima kasih teman-teman, kita bertemu lagi di lapangan selanjutnya.